Ya, ini gua ada garapan Redmi Note 8, keluhannya itu nggak bisa dicas ya. Padahal kemarin baru saja ganti tombol. Saya cek baterainya juga masih bagus. Nih, lem-lemnya masih rapi ya. Saya ngelemnya rapi banget tuh. Datang lagi katanya nggak bisa dicas. Udah saya nyalain dulu ya. Mau nyala nggak? Nggak mau ya. Nggak mau. Eh, Seolah-olah baterainya habis. Bentar saya ngambil casan dulu. Seolah-olah baterainya habis. Coba saya colok cas. Ini saya colok cas ya. Oke, tidak ada arus sama sekali. Nih, saya kasih lihat kameranya ya. Aduh, kebalik. Aduh, kebalik. Begini ya. Tuh ya. Kabel yang ini. Nih, kabel yang ini. Yang pocok. Tuh yang paling pocok yang ini. Tidak ada arus sama sekali. Oh, tulisnya kebalik ya? Gimana ya? Udahlah, intinya nggak ada arus sama sekali. Oke, sorry ya. Ini kameranya saya lepaskan dulu. Kalau tidak ada arus sama sekali kan indikasinya konektor nggak tersambung atau gimana. Kita bongkar aja dulu ya. Kita bongkar dulu, videonya saya post. Oke ya, ini sudah terbuka ya. Tadi sempat terpotong karena ada pasien. Lemnya lumayan kenceng. Oke, fingerprint kita lepas. Baut-baut lepas semuanya. Baterainya masih bagus ya. Tuh. Baterainya masih bagus. Ini dulu sekitar ya setengah tahunan masuk ke sini. Ganti baterai double power. Nah, ini baterainya masih bagus. Tapi dari ciri seperti ini bukan baterai. Ini ciri-cirinya kalau di hardware ya pad ID nggak connect. Pad ID itu yang membaca, mengidentifikasi baterainya. Jalur di mesin yang mengidentifikasi baterainya. Dan ini juga udah servisan ya, sudah servisan area sinyal. Gua mau langsung buka aja mesinnya. Mesin tray gua lepas dulu. Gue curiga nih servisan apa aja gitu lah. Soalnya area SDR udah diservis. Nah kan, seperti feeling saya ini sudah pernah servisan CPU. Tuh, CPU-nya sudah pernah digarap. Jadi step selanjutnya, ntar mic gue jatuh. Step selanjutnya kita gunakan skematik. Apakah titik watchdog itu stabil? Yang pertama reset dulu lah.
Kita beralih ke skema ya. Ini tadi ada garapan Sony Sony XZ kasus touchscreen. Setelah saya cek jalurnya, yang bermasalah touchscreen-nya, LCD-nya lah ya, bermasalah LCD-nya. Untuk mesin aman. Redmi Note 8 Bingo. Ini saya gedein. Di kontrol logic ya, kita lihat di kontrol logic ada jalur yang namanya tuh PS Hall ya. Ini PS Hall. Terus rest out boleh, karena rest out dia dari CPU mereset MMC. Terus reset, mana reset? Nah ini PM pon reset ya, PM pon reset, mereset CPU, mereset juga PMI. Tuh. Kenapa power mereset PMI? Ya untuk membaca baterainya kondisinya ada enggak gitu. Oke, kita ukur dulu di titik rest in nih, PM pon reset sama watchdog sekalian sini ya, PM pon reset sama watchdog. Oke, nggak usah pakai LCD, ini skemanya gua kecilin. Ya, kita gunakan aja sih USB, gunakan aja USB. Terus ampermeter mode voltase. Oh sorry, USB yang ini, yang tadi itu LCD. Perhatikan saja avonya ya, avonya lihat aja. Foto videonya mirror, gue balikin dulu ya. Nah gini, nggak mirror. Terus kita sambung ke USB ya. Lebih enak power supply, tapi USB daftar juga nggak apa-apa. Colok, titik reset, titik reset di resistor atau kapasitor ya. Nih gua ukur di kapasitor, ada 1,1 volt. Oke, terus PS hole-nya di sini nih. Ini ya, kita ukur PS hole-nya. Wah, gede amat. Sorry, ini avo gua agak kacau ya, karena nggak pakai yang satu, gua pakai mode auto aja. Kalau mode auto dia kalau ada tegangan akan langsung membaca, tapi kalau nggak ada tegangan terbacanya resistansi. Nah nggak ada ya, ini saya ngukur di PSL. Oh ada, oh naik turun. Oke, naik turun gini
Solusi selanjutnya pakai power supply, karena kalau USB adapter ya gitu, naik turun. Walaupun setahu saya juga sama aja, tapi untuk kepastian pakai power supply. Setting di 5 volt. Sorry ya, power supply-nya nggak kelihatan. Sama aja lah ya. 5,1 volt, ampernya dibikin 1 aja. Oke, ukur di PS Hall. Oke, ini dia. Naik turun ya. PS Hall naik turun itu nggak boleh. Harus stabil. Ini yang reset. Yang reset sama aja. Ya, pada intinya kita rebol ulang. Ya, kita rebol ulang mulai dari CPU, lepas dulu. Ya, apakah resetnya sudah stabil? Karena indikasinya itu PS Hall naik turun itu bisa dikarenakan CPU-nya yang bermasalah, sehingga reset berulang kali melakukan panggilan ke CPU. Reset itu kan perintah dari power ke CPU atau ke PMI gitu kan ya. Oke, saya akan angkat dulu CPU-nya. Semangat membara di awal berikrar menjadi tradisi. Gabung bersama sini untuk mencari informasi, karena ini ilmu reparasi yang didapat hanya bayang-bayang halusinasi hingga berakibat membogisasi. Gabung komunitas dengan penuh ekspektasi, harapan akan ada penyuluhan dan edukasi dunia reparasi. Yang ada malah tereksploitasi. Hal ini bukan indikasi lagi, tapi bukti saya sendiri gabung komunitas lagi. Sama saja nggak jauh dari indikasi eksploitasi. Semangat membara.